Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Para penonton dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersilaturahim kembali di podcast YouTube SD Al Baitul Amin 2 Jember. Saya Muhammad Sufyan Sauri. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita. Namun sebelum kita sapa beliau, bagi yang belum mensubscribe di channel YouTube kami persilahkan untuk mensubscribe. Apabila nanti ada satu pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar kami, atau bisa japri saya secara pribadi. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk nanti akan kita jawab secara bersama-sama. Mari kita langsung sapa beliau, Ustadz Rois. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sore hari ini sehat. Mudah-mudahan di bulan puasa Ramadan ini kita tetap diberikan kesehatan, kemampuan untuk menuntaskan ibadah puasa kita. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih Ustadz. Kita juga mendoakan Ustadz, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Amin. Ustadz, hari ini kita berbincang-bincang santai, yang ngobrol santai saja. Yang penting obrolan kita pada hari ini, khusus pada hari ini, seputar Ramadan. Berbicara masalah Ramadan, saya pernah baca Ustadz bahwa Ramadan itu adalah disebut juga dengan bulan Syahrul Quran. Berbicara masalah Al-Quran, tema yang akan kita petik pada sore hari ini yaitu bagaimana cara belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Namun sebelum kita membahas secara jauh tema kita Ustadz, mungkin sedikit Ustadz bisa ceritakan pengalaman-pengalaman Ustadz ya belajar Al-Qurannya secara singkat saja Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, buat pemirsa di rumah, khususnya anak-anakku semuanya SD Al Baitul Amin 02 Jember, pengalaman singkat saya ketika belajar Al-Quran itu sangat ada historinya sekali. Di tahun 85 kalau tidak salah itu SD, zaman dulu beda pembelajaran dengan yang sekarang, sangat jauh beda sekali. Jadi kalau dulu itu pengalaman saya di musola atau bisa disebut dengan langgaran. Jadi gurunya 1, muridnya bisa 100. Bagaimana menangani? Tapi bisa. Bisa Ustadz ya? Bisa. Nah, berkembangnya dengan waktu, saya masih ingat saya kelas 6 SD sudah bisa Al-Quran. Bisa juga Ustadz ya? Nah, pokoknya bisa dulu. Nah, dengan kondisi yang sekarang ini yang jelas pasti beda ya, beda sekali. Kalau suasana sekarang itu seenak sekali. Anak belajar tinggal memilih mana yang diinginkan. Nah, sudah macam-macam sesuai dengan kemampuan juga kadang-kadang. Tapi gitu. dengan perbedaan itu Ustadz tidak kendor semangatnya ya untuk bisa ya, tetap bagaimana semangat. belajar. Jadi untuk pembelajaran hari ini sudah banyak metode, bahan ajarnya macam-macam. Jadi anak-anak itu bisa mudah belajar Al-Quran dan menyenangkan. Oh, begitu. Yang tidak, kadang kalau begini seperti ini ya, orang bisa baca Al-Quran tapi tidak tahu metodenya, itu akan kerepotan atau kesusahan dalam mengajarnya. Sebaliknya, ngajinya tidak begitu bagus, tapi menguasai metode, maka penyampaian ketika pembelajaran perjilid itu sangat menentukan sekali. Oh, gitu, seperti itu. Jadi artinya metode itu juga menjadi bagian penting ya dari belajar Al-Quran Ustadz ya. Untuk saat metode ini bagian penting sekali untuk metode itu. Jadi mempercepat, mempermudah untuk membaca Al-Quran. Oh, siap, terima kasih Ustadz ya. Baik, Ustadz, baik. mungkin perlu dijawabnya di pertanyaan ini ya, pertanyaan. Tip belajar Al-Quran yang baik dan benar itu dari pengalaman yang Ustadz sampaikan tadi bagaimana Ustadz? Tip pengalaman belajar yang baik. Baik untuk belajar Al-Quran bagi pemula, untuk guru, terus metodenya yang baik apa misalnya. Jadi bagi pemula itu tetap kita harus memilih yang pertama adalah gurunya. Guru yang betul-betul memang kompeten dalam Al-Quran, membaca Al-Quran. Kadang-kadang orang sekilas kalau belajar Al-Quran pokok suaranya bagus, belum. Jadi bagus itu dalam artian suaranya bagus, bacanya benar. Nah, yang kedua mampu mengajar. Dalam hal ini bias kalau sekarang sudah menguasai metode. Di Jember sudah menyebar di sini metode yang
Kalau di Jember yang sudah meluas, khususnya di lingkungan SD Al Baitul Amin, ini adalah metode tilawati. Tilawati Ustaz ya. Nanti ada metode umi. Itu bahan ajarnya ada tilawati, umi. Nah, yang terpenting semua metode itu bagus. Nah, tergantung nanti mana yang sukai. Jadi semua metode adalah bagus. Bagus Ustaz ya. Jadi guru lebih dominan ya Ustaz ya, guru ya untuk menentukan keberhasilan siswa-siswa itu ya. Iya, guru yang terpenting. Selain guru berarti metode ya. Selain guru berarti metode. Nah, kalau sekarang guru Al-Quran itu sekarang sudah ada namanya diklat standarisasi Al-Quran. Gitu. Diklat standarisasi Al-Quran. Jadi dikatakan sudah bisa mengajar, sudah punya, sekarang ada diklat pelatihan kalau sudah lulus atau minimal ikut pelatihan walaupun tidak lulus. Jadi sudah ada standarnya. Oh, begini caranya mengajar. Jadi artinya begini Ustaz. Jadi guru itu tidak hanya sekedar mengajar, tapi dia sebelum mengajar itu didiklat dulu gitu, begitu diklat dulu, harus tahu dulu metodenya begitu, dikuasai, bagaimana caranya mengajar. Jadi di dalam diklat tilawati itu satu belajar metodenya sekaligus strateginya. Yang kedua micro teaching, bagaimana mengajar, bentuknya bagaimana, dalam 1 jam itu bisa tertib, bisa matang dalam mengajarnya, anak-anak mampu bisa menguasai bacaannya, itu tergantung gurunya. Metodenya. Gitu. Berpengaruh sekali guru itu. Iya. Berarti kalau seandainya Ustadz, kalau seandainya nih ya, ini kan sekarang ini kan kalau kita melihat ya bahwa ada berbagai macam metode ya, ada metode A, metode B, ada metode C, dan kita sendiri menggunakan metode yang tadi Ustadz sebutkan ya, metode tilawati. Bagaimana Ustadz menyikapi terkait dengan banyaknya metode itu, Ustadz? Pegang pengalaman dulu saya pernah belajar dari bermacam-macam metode. Nah, yang terakhir metode tilawati ini yang saya ikuti. Jadi semacam ada tindak lanjutnya dari pusat. Kalau tilawati ini pusatnya di Nurul Falah Surabaya. Oh begitu. Jadi ada tindak lanjutnya. Jadi standarisasi diklat Al-Qur'an. Ada level 1, ada level 2, ada diklat munakis. Jadi lengkap semuanya tentangnya. Jadi ada pemberdayaannya, diklat tahfidnya ada sekarang lebih lengkap lagi. Oh seperti itu. Jadi seperti itu. Berarti yang tilawati ini sudah sistematis ya, artinya ada pusatnya ya, ada pusatnya di Surabaya. Kemudian yang menonjol Ustadz, yang menonjol dari pembelajaran tilawati ini apakah tadi kan sudah disebutkan bahwa harus ikut standarisasi, yang menonjol ke anak-anak ini apakah menggunakan lagunya ini, lagunya itu, gimana Ustadz maksudnya? Baik, dalam metode tilawati itu sudah ada satu paket itu cara bacanya, panjang pendeknya, membaca yang benar, misalnya pendek nih. Jadi pendek itu satu ketukan. Dalam jilid 1 materinya adalah huruf pendek. Gitu. Yang kedua materinya ada panjang pendek. Bagaimana bacaan yang pendek yang benar? Bagaimana bacaan panjang yang benar sesuai dengan standar atau ukurannya. Jadi sekarang itu kadang orang bisa memahami tajwid tapi secara praktek kurang. Nah, dalam metode tilawati yang kita pakai ini yang sekarang itu ada satu sudah paket tajwidnya, paket fasohanya, dan paket lagunya. Jadi kalau sudah paket tajwid, paket lagu, terus ada metodenya itu sudah dengan gurunya, dengan sudah disesuaikan dengan muridnya, sehingga belajar itu tidak terasa cepat, bisa menyenangkan. Jadi mudah dan menyenangkan. Jadi strateginya itu seperti ini. Kalau ditilawati itu guru itu membaca, murid mendengarkan. Yang kedua, guru membaca, murid mendengarkan. Ya, kemudian yang kedua, guru membaca, murid menirukan. Dan yang ketiga, guru membaca, murid atau bersama-sama. Jadi sama-sama membaca. Jadi yang pertama itu suruh dengarkan, yang kedua menirukan, dan yang ketiga bersama-sama. Bersama-sama. Ada 3 poin penting ya Ustaz ya. Ya, itu sudah satu paket lagu. Jadi kalau boleh saya contohkan di jilid 1 itu sudah paket lagu, paket pendeknya. Baba, aba. Nah, itu bacaan yang benar adalah satu ketukan itu. Kadang
Orang kalau tidak ikut pelatihan, tidak mau belajar, tidak mau berkembang, misalnya diem begitu aja sudah, yang penting bisa. Tapi kalau sudah metode, belajar metode, kita pengembangan diri ada, jadi tahu. Jadi bacaan pendek itu bagaimana. Nah, kadang secara tidak sadar kalau orang itu tidak membaca, ikut terpengaruh dengan lagu. Contoh nih seperti ini. Biasanya a baba aba baba aba, lagunya bagus tapi cara membacanya secara salah. Jadi yang di ujung itu di akhir-akhirnya dipanjangin. Jadi dia mengikuti lagu. Yang betul adalah lagu mengikuti tajwidnya, bukan tajwid mengikuti lagu. Jadi poin penting dari pembelajaran yang Ustadz tadi saya sampaikan bahwa panjang pendek kemudian lagu ini, kalau saya tangkap kan lagu berarti nomor 2 Ustadz ya, daripada panjang pendek Ustadz ya. Iya, yang pertama memang panjang pendeknya dulu. Panjang pendek dulu. Tapi dalam tilawati sudah menjadi satu paket. Oh, satu paket. Berarti tidak terasa. Dia membaca Al-Quran dengan panjang pendeknya plus lagu begitu maksudnya. Plus langsung otomatis secara aplikasinya ketika mempraktekkan itu sudah otomatis. Soalnya begini Ustadz, kalau dulu kita ya, termasuk tadi Ustadz Does juga sampaikan ya, saya dulu belajarnya tanpa lagu, artinya hanya belajar panjang pendek. Berarti sama dengan dengan metode yang ini berarti sudah lengkap plus lagunya Ustadz ya? Lengkap, bahkan dalam pembelajarannya anak-anak itu tidak boleh lebih dari 20 lah, maksimal 20. Jadi standarnya itu 15 anak. Kalau zaman dulu kan 60 muridnya, gurunya 1. Metodenya apa? Ya zaman dulu alif ba ta sa jim itu. Alif fathah, alif kasroh, tapi ya mungkin barokahnya zaman dulu ya, barokahnya guru tetap bisa ya. Tapi secara membaca dengan baik dan benar belum. Jadi kadang yang sering terjadi pada saya, dulu sudah saya pernah belajar menghafal Quran, saya sudah ikut khataman, menurut saya itu saya lancar, sudah bagus. Tapi ketika saya sudah ikut pelatihan, kumpul dengan orang-orang pembinaan di Masjid Jami itu LPPTKA, ternyata saya itu banyak kurangnya. Kurangnya di mana? Kadang panjangnya tidak sesuai. Jadi ketika panjangnya 5 nih, tapi prakteknya kadang salah atau dengungnya. Seperti itu. Jadi poin pentingnya bahwa belajar itu satu harus belajar panjang pendek, kemudian belajar lagu. Dari lagu yang diterapkan Ustadz, itu Ustadznya. Ini kan kalau saya melihat ada seperti tadi yang saya sampaikan, ada berbagai macam metode. Kalau di tilawat itu sendiri lagu itu lagu apa Ustadz? Namanya Ustadz? Kalau di tilawati lagu ros. Oh lagu ros. Lagu ros itu kan bermacam-macam Ustadz ya? Ada tingkatannya. Ada berapa tingkatan Ustadz? Ya, ada 3 nada. Dasarnya semua lagu dari 7 lagu itu ada bayati, ada soba, hijaz, nahawan, sika, jiharka dan lain sebagainya. Itu semuanya dasarnya adalah 3. Ada 3. Nah, kalau untuk lagu ros ini standarnya yang ditilawat itu yang pertama datar, yang kedua naik, yang ketiga turun. Datar naik turun ya. Datar naik turun. Datar naik turun. Itu bisa dilakukan untuk mudah untuk menyampaikan ke anak-anak. Lagu yang dimaksud ini penerapan lagu ros ini Ustadz, ini itu diterapkan di tilawati level berapa Ustadz? Semua dari jilid 1 sampai jilid 6. Jilid 1 saja sudah masuk lagunya. Sudah masuk Ustadz ya? Sudah masuk. Jadi kan tadi pendek-pendek tadi ya? Iya, saya sampaikan tadi ketika sudah masuk ke metode tilawati sudah satu paket tajwidnya, paket lagunya. Nah, contohnya begini nih, kalau yang datar naik turun. Baba aba sudah masuk. Datar naik turun. Seperti itu sudah. Datar naik turun ya. Kalau seandainya yang panjang-panjang? Kalau yang panjang-panjang secara kalau sudah di jilid 1, 2 panjangnya tambah enak lagi. Bukan tambah sulit ya? Bukan tambah gampang lagi ya. Bukan, saya kira kalau semakin panjang justru semakin sulit menerapkan lagu itu. Berarti tambah mudah lagi. Itu sendiri semakin mudah berarti. Semakin mudah tambah enak dirasa kita membaca. Begitu ya. Jadi pembelajaran saat ini itu dengan menggunakan metode tilawati ini mudah tadi Ustadz ya.
menyenangkan. Udah, Kemudian menyenangkan. satu paket dengan lagu Ustaz ya. Ya, Satu paket dengan satu lagu. paket dengan lagu. Poin pentingnya lagu ikut pada panjang pendek Ustaz ya. Nah, Begitu Ustaz ikut ya. tajwidnya, lagu ikut tajwid. Ikut tajwidnya, Ya. ikut panjang pendek. Bukan malah tajwid, ikut lagu. lagu. Itu yang keliru Ustaz ya. Iya. Nanti Yang keliru. jadinya bacaannya Aduh. didengar enak tapi secara anunya salah, jadi kurang Salah, tepat ya. Poin pentingnya seperti itu. Kemudian Ustadz, dulu kita pernah mencoba Ustadz itu membuka belajar Al-Quran itu bukan pemula lagi, tapi bagi orang yang ingin mendalami Ustadz. Mendalami. Ini tipsnya apa Ustadz? Contohnya ya, yang mau belajar ini bukan anak-anak lagi, tapi satu misal ada orang yang dewasa. Kira-kira dewasa atau orang tua, kira-kira bisa enggak menerapkan lagu ini Ustaz? Oh, bisa sekali. Semua sudah saya praktekkan. Kalau sekarang remaja saja, itu kalau ditilawati ada buku remaja. Jadi ibaratnya kalau jilid 1 itu lebih disingkat lagi, diringkas lagi. Jadi kalau rata-rata orang tua dulu yang sekarang banyak belajar itu dasarnya sudah ada. Cuman sudah ada. Ya alif ba ta sudah bisa baca, cuman untuk kelancaran belum. Jadi tetap masukkan metode di jilid 1, walaupun sudah yang penting hurufnya nadanya masuk, sudah langsung ke halaman menyesuaikan dengan kemampuannya. Oh, sama saja berarti Ustaz ya? Iya. Sama saja. Nanti yang paling penting ketika halaman terakhir dites sudah, misalnya jilid 1 nih, materi pokoknya jilid 1 adalah huruf, harokat, dan bacaan pendeknya. Sudah masuk kriteria, sudah bagus, berarti naik jilid 2. Nanti jilid 2 ketemu bacaan sudah sambung panjang, ketemu panjang sudah. Gitu. Artinya kesimpulannya dari tadi yang Ustaz sampaikan bahwa tilawati ini tidak hanya diterapkan bagi anak-anak, bagi orang dewasa bisa, bagi bahkan orang tua ini bisa. Orang tua juga bisa Ustaz ya. Mungkin Ustaz punya pengalaman ini, punya pengalaman mengajar. Banyak sekali. Ibu-ibu satu misalnya, golongan ibu-ibu mungkin punya pengalaman. Golongan ibu-ibu di rumah saya juga ada. Kadang orang tua saya sekarang itu ngopeni orang tua namanya. Jadi orang yang misal sibuk nih datang ke rumah atau saya yang datang ke rumahnya. Gitu. Jadi sudah saya terapkan. Saya lihat dulu kemampuan, dasarnya sudah ada. 4 bulan jilid 6 selesai. Ya? Kalau dari nol kadang sudah, kalau tua itu agak susah membacanya. Jadi dalam pikirannya sudah cepat tapi cara pengucapnya lambat. Lambat Ustaz ya. Iya. Lambat Ustaz ya. Nah, kalau orang tua belajar itu kan kebalikannya dengan anak-anak. Jadi kalau anak-anak kan pingin cepat masuk, belajarnya pingin cepat selesai. Nah, kalau di orang tua beda lagi. Masuknya lama, ngajinya pingin lama lagi, pingin cepet bisa, padahal udah tidak bisa Mbak, besok stop ini udah materinya, besok ketemu lagi. Nah itu maksa, pingin terus, tapi ujung-ujungnya banyak salahnya. Jadi sekarang tua memang tetap kita openi, bersabar, penyampaiannya tentu metode sudah menguasai, dan paling penting lagi ketika mengajar itu melihat karakter anak. Jadi kadang itu kita kalau saya ngajar lihat anak ini kadang ngajinya diem saja, tidak mau pakai apa itu penunjuk. Ya, kalau bahasanya tuting katanya. Jadi kadang tidak mau, ya kita yang tunjuk saja sudah. Kadang yang kekuatannya di pendengaran. Jadi di pendengaran itu anak tinggal tepuk-tepuk. Begitu ya. Jadi mudah sekali Ustaz ya untuk belajar Al-Quran itu sudah untuk belajar Al-Quran itu mudah sekali. Tidak ada yang sulit Ustaz ya. Baik itu bagi anak-anak maupun dewasa atau remaja atau orang tua. Atau masih belum terlambat bagi wali murid, bapak-bapak, tinggal calling di SD Baitul Amin atau Tilawati. Ini kantornya kalau ikut diklat ada di ini Kebun Sari, nanti bisa tanya-tanya di kolom komentarnya nanti. Baik Ustaz, untuk pembelajaran tilawati yang tadi Ustaz sebutkan ini belum ditanyakan Ustaz ya. Kira-kira Ustaz, anak itu mencapai target dengan menggunakan metode tilawati ini lamanya Ustaz, rentan waktunya belajar itu lamanya, itu standarnya Ustaz? Ya baik. Bagaimana Ustaz? Untuk standarnya 1,5 tahun itu sudah Al-Quran. 1,5 tahun Ustaz ya? Ya itu standarnya sudah 1,5 tahun sudah Al-Quran. 1,5 tahun Ustaz 1,5 tahun cepat sekali Ustaz ya? Oh iya, nanti kalau sesuai dengan, jadi intinya begini juga, yang
yang menjadi penentu juga gurunya. Gurunya, Ustaz. Nah, gurunya. Jadi metode diterapkan, terus gurunya menyenangkan. Gurunya menyenangkan. Penguasaan lagu tilawatinya juga oke. Oke. Saya rasa tidak ada masalah. Bahkan itu bisa belum 1,5 tahun sudah bisa Al-Quran. Sudah bisa Ustaz ya? Sudah bisa. Oh, sudah bisa. Balik kalau ikut standarnya dengan jadwalnya kita, kalau jadwal 1 hari ketemu begini itu 1,5 tahun. Paling enggak hari Senin sampai Jumat. Jadi, Oh gitu. Hari Senin berarti 1,5 tahun itu penerapannya 1 minggu 5 kali Ustaz ya? 1 minggu 5 kali saja. Kalau jam belajarnya Ustaz, jam belajarnya standarnya Ustaz. Oh, jam 1 belajarnya atau 2 jam? itu 1 atau 2 jam? 1 jam. 1 jam ya, Ustaz, 1 jam. Bisa 1,5 jam. 1 jam 15, 1 jam juga bisa. Oh gitu Ustaz. Yang penting metode itu sudah diterapkan. Jadi kalau tilawat itu baca simak. Jadi ketika sudah baca bersama-sama selesai, baca simak. Jadi ada temannya satu baca, yang lain menyimak, terus berputar. Nah itu tidak terasa anak-anak sudah terkadang sama halnya membaca 1 halaman itu sebanyak anak-anak itu. Oh, bahkan menyesuaikan dengan waktu. Menyesuaikan dengan waktu. Menyesuaikan dengan waktu. Ini sih ada waktunya. Terus aja muter anak-anak. Kira-kira begini Ustaz, dari 1,5 jam yang tadi Ustaz sebutkan dengan menggunakan lagu, ya, kemudian panjang pendek, kira-kira situasi di dalam pembelajaran itu bagaimana? Kan tidak sama Ustaz. Apa mampu menerapkan anak-anak? Anak-anak apa mampu menerapkan itu? Kalau dalam 1 jam misalnya ya, jadi 1 jam itu sudah dibagi. Jadi ada RPP-nya sebenarnya. Setiap pembelajaran ada RPP-nya. Jadi yang pertama itu pembukaan. Jadi diawali dengan buka Fatihah bersama pakai lagu Ros otomatis. Ya? Langsung otomatis lagu ya? tilawati. Otomatis ya. Gurunya buka Fatihah, doa mau belajar sudah pakai lagu. Jadi lagu disesuaikan dengan panjang pendeknya sudah pas. Oh begitu. Nah, begitu. Yang kedua nanti namanya anak-anak butuh apa ya? Penyemangat, antusias. Ya? Jadi guru bisa menyanyi, bisa baca bacaan sholat, bacaan tajwid dan lain sebagainya. Yang penting anak penyemangat dulu, kasih semangat. Terus yang berikutnya nanti ada namanya baca praga. Baca praga. Nah, klasikal baca praga. Tidak ada praga, ada buku materinya. Jadi ada sebelum kita masuk ke inti, jadi praga sudah baca. Setiap hari praga itu paling tidak dibaca sampai 10 menit. 10 menit Ustaz ya? 10 menit dibaca dengan setiap hari itu bisa 2 halaman. Nanti ke belakang 4 halaman. Misal hari ini nih 1, 2, 3, 4. Ya. Besoknya dari 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 ya. Iya. Terus seperti itu. Jadi sudah ada di jadwal dalam 1 minggu itu bisa itu hatam 4 kali. Hatam 4 kali. Ya, bisa jadi 4 kali. Berarti jadi, kalau praga ini disediakan oleh guru, tapi kalau anak-anak menggunakan jilid yang tadi Ustaz ya, yang menggunakan jilidnya itu ya. Iya. Oh, begitu. Jadi kalau belajar yang standarnya itu ada praga, ada buku jilidnya itu, buku untuk yang baca simaknya. Dipegang oleh anak-anak. Dipegang anak-anak. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti itu, materi intinya, jadi kita anak-anak baca dulu, lihat praga. Jadi guru yang aktif dulu kasih contoh. Pokok baca saja. Beda dengan dulu Ustaz ya. Anak-anak itu kadang apa ya, dari pendengaran, penglihatan sudah lagu itu, apalagi lagu gampang masuk. Kadang kendalanya anak-anak itu kadang di huruf, karena anak-anak kan yang susah itu pasti dalam satu kelas itu, satu kelompok pasti ada. Kadang yang aktif. Jadi dia hanya mampu di pendengaran, dari mata ini tidak bisa nonton. Ada saja. Ujiannya orang mengajar Al-Quran. Tapi kembali lagi Ustaz ya, target 1,5 tahun harus bisa Ustaz ya. Harus Al-Quran. Itu standarnya. Standarnya. Kalau 1,5 tahun tidak Al-Quran, ya ditanyakan itu. Kenapa? Berarti kalau 1,5 tahun ada anak satu misal tidak Al-Quran, berarti ini perlu bimbingan khusus begitu maksudnya? Ya, ada bimbingan khusus juga bisa dileskan. Karena ketika tidak bisa, anak ini biasanya dari sekian 20 anak ada yang tidak bisa 4. Nah kita lihat evaluasi faktornya apa. Anak ini mungkin tidak ngaji, tidak masuk atau keluar kota, bisa jadi. Begitu, bisa sering sakit begitu. Sehingga tidak mengikuti ya. Atau anaknya memang aktif ya, bisa jadi.
Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas apa yang disampaikan. Mungkin ada pertanyaan Ustadz, saya melihat dulu Ustadz. Oh ini ada pertanyaan Ustadz, ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan dari, tidak usah disebutkan namanya ya. Langsung ada saja. pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Ini saya ada yang mau tanyakan. Bagaimana cara memperpanjang nafas ketika membaca Al-Quran? Nah ini tipsnya Ustadz maksudnya Ustadz. Nah kalau untuk tipsnya memperpanjang nafas itu ya latihan lah. Ya, latihan ya. Butuh latihan. Ya. Yang fisiknya harus menyesuaikan juga. Jadi ketika olahraga juga latihan. Sama dengan belajar qori. Jadi kalau guru Al-Quran itu pernah belajar qori, sudah otomatis latihan nafasnya, tarik dulu. Jadi latihan nafas, tarik dari hidung, ya tahan itu penyimpanan ada di dada, ada di perut. Nah, begitu ya Ustaz ya. Jadi baru nanti latihan pelan-pelan. Besok hanya berapa detik, besok latihan lagi tarik nafas. Begitu Ustaz. Iya perawatannya juga olahraga lari, bisa renang, iya. Kalau bersepeda? Bersepeda boleh, yang penting olahraga. Olahraga Ustaz ya. Nanti latihannya juga teriak-teriak. Nah, dan bagaimana teriak-teriaknya? Praktekan. Ya, menyesuaikan teriak-teriak itu menyesuaikan tempatnya. Nanti di kamar mandi teriak-teriak, di jalan teriak-teriak. Ini ada. Yang dibaca Al-Quran tidak boleh Ustaz ya. Kalau saya dulu tuh ketika renang di dalam air sudah teriak-teriak. Iya. Wah, dengan ambil nafas yang banyak langsung teriak sekuat-kuatnya sampai habis. Iya. Yang penting jangan baca di kamar mandi Ustaz ya. Iya, jangan anak-anak kadang sudah kadang cinta. Kadang kita juga sering lupa ke kamar mandi baca sholawat. Mungkin karena sudah kebiasaan setiap hari kita baca, lupa. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi poin pentingnya yaitu latihan nafas, kemudian berolahraga. Coba kita lihat lagi Ustadz, apakah ada pertanyaan Ustadz? Ini ada WA yang masuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz ada yang mau ditanyakan, bagaimana cara membaca Al-Quran supaya lancar dan tidak terputus-putus. Berarti ini Ustadz, berarti ini kalau mengambil kesimpulan dari pertanyaan ini bisa baca tapi putus-putus. Kira-kira bagaimana Ustadz? Nah itu sudah masuk ke ranah tajwid. Jadi harus belajar. Kalau ditilawati sudah paket sudah. Jadi jilid 6 sudah otomatis seperti Al-Quran, sudah belajar waqaf ibtida'nya. Waqaf ibtida' itu bagaimana memulai, kalau berhenti yang bagus. Kalau sudah ada tanda waqaf kan. Jadi waqaf itu macam-macam. Jadi yang perlu diketahui juga yang tandanya waqaf lazim harus berhenti. Ada waqaf yang bukan tempat berhenti. Boleh berhenti tapi harus mengulang. Yang lain boleh-boleh saja. Dan juga ada tanda-tanda itu harus dipahami. Nah untuk bagaimana yang tadi yang disampaikan itu ya waqaf tidaknya itu belajar. Jadi untuk kelancaran itu ketika sudah jilid 6 selesai baca Al-Quran, terus ikut tiap hari harus latihan baca, kan sudah bisa nih baca panjang pendeknya. Kemudian jadi kelancaran membaca Al-Quran tidak cukup sudah mampu jilid 6 selesai lulus sudah selesai tidak. Ini yang keliru Ustaz ya. Jadi kelancaran itu banyaknya baca Al-Quran setiap hari, misalnya sampai hatam Al-Quran, ikut hatam selesai, nanti terus ngaji, jadi berkontinu harus sering dilatih dan dicoba. Nanti ketika sudah lancar, bahkan ketika ada orang baca salah kita tahu itu sudah lancar. Oh begitu Ustaz ya. Ciri-cirinya orang lancar mendengar ada yang salah tahu. Yang kedua baca terbalik Al-Quran bisa Ustaz. Nah ciri-cirinya orang lancar itu. Oh begitu ya. Artinya nanti bisa dipraktek saya ini masuk lancar apa dibalik Al-Qurannya. Jadi yang biasanya menghadap kita gini baca begini itu dibalik. Nah itu bisa Ustaz ya. Nah rata-rata saya kalau ngajar anak kan masa mau dibalik Al-Qurannya. Untuk seperti itu harus perlu dilatih Ustaz ya. Iya dilatih, butuh waktu lah. Butuh waktu latihan yang banyak. Ya paling tidak standarnya kembali lagi Ustaz ya, 1,5 tahun itu sudah selesai membaca selesai tuntas membaca jilidnya Ustaz ya. Langsung naik ke Al-Quran. Ya mudah-mudahan anak-anak kita Ustaz menjadi generasi-generasi yang cinta Al-Quran. Ya, dan satu lagi Pak Sofyan, ini ada yang lupa. Jadi kalau untuk kelancaran kemampuan baca Al-Quran itu tidak lepas dari orang tua. Orang tua Ustaz ya. Orang tua itu sangat
apa ya, dalam situ Guru yang paling utama di rumah ya. Pendampingan orang tua dari rumah itu penting sekali. Penting sekali Ustaz, Ya, ya. kalau ibarat roda becak itu, anak dan guru di depan, yang belakang itu adalah orang tua. Iya. Kalau di depan masih misalnya ada kempes, bannya agak goyang, itu masih jalan. Tapi kalau belakang sudah goyang, ban meledos, sudah macet sudah. Jadi dukungan orang tua itu paling Penting ya. penting. Nah, Di sekolah, di sekolah sudah ada bapak ibu guru. guru. Di rumah, gurunya orang tua. Dan Untuk satu melakukan lagi sering terjadi karena orang tua seakan-akan sudah pinter ngaji, tapi peninggalan zaman dulu. Nah, tidak tahu metode tilawati. Nah, ketika ngaji di sekolah pakai metode yang menyenangkan, gurunya menyenangkan, belajar asik, nyampe rumah orang tuanya baca, ini panjangnya 5, ini harus ngoro. Iya. Nah, orang tua itu sebaiknya sudah hanya mendampingi, yuk le ngaji. Apalagi orang tua juga belajar metode tilawati, lebih mudah lebih mantap. Lebih mantap ya. Ya, jadi sekarang itu pembelajaran tidak hanya harus metode, jadi harus secara psikologinya belajar itu sudah diperhatikan karakter anak. Jadi bagaimana anak karakternya yang berbeda-beda diberikan pembelajaran yang sama, tidak bisa. Begitu. Jadi butuh seperti itu. Butuh dorongan dan dukungan. Jadi kalau di tilawati sekarang mengajar tidak boleh banyak ngomong, praktek. Ketika salah tinggal misalnya Bismillah, tinggal Bismillah. Begitu Panjang 2 rakaat itu mamanya matobiin, enggak. Kalau zaman dulu cedot kayak dimarahin. Itu ain tempatnya di sini. Itu pemborosan kata namanya. Jadi sekarang ketika anak salah tinggal sebutkan kesalahannya saja. Misalnya ulaika ala hudam, ulaika, ulangi. Ulaika dengan sabar ya Ustaz ya. Ya, ini ulaik ini masih ingat saya. Saya pernah diajari oleh kakek saya bacanya ulaika ala hudam, ulaika. Begitu. Itu panjang, jadi lebih banyak ke menyalahkan. Ya, karena sekarang itu membetulkan. Begitulah. Jadi hati-hati untuk bagi tim guru Al-Quran, guru apa saja. Jadi lebih menggurui atau menyalahkan tuh jangan sampai lah. Lebih ke membetulkan. Membetulkan Ustaz ya. Ya. Daripada menyalahkannya. Ya, menyalahkan ya. Baik, seperti itu saya rasa terima cukup kasih Ustaz asupannya. atas jawabannya Ustaz. Berarti artinya pola pembelajaran Al-Quran yang diterapkan di tilawati itu sangat mudah ya, menyenangkan. Ya, menyenangkan. Kemudian standarisasinya 1,5 tahun sudah Insya Allah mampu bisa Al-Quran. membaca Al-Quran. Insya Allah Ustaz ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta Al-Quran, menjadi anak-anak yang suka Al-Quran, menjadi anak-anak yang calon-calon generasi Qurani. Ya, amin. Mungkin Ustaz di akhir kita berbincang-bincang, Ustaz ada yang mau disampaikan untuk anak-anak kita SD Al-Baitul Amin 2 Jember Ustaz? Baik anak-anakku, Sarannya Ustaz? Ya, khususnya di SD Al-Baitul Amin 02 ini, jadi membaca Al-Quran itu biar lancar, biar enak. Satu adalah harus ada keinginan untuk belajar. Nah, jadi biasakan membaca. Jadi kalau sudah orang terbiasa itu pasti bisa. Orang bisa itu karena terbiasa. Jadi anak-anakku semuanya yang ada di rumah, untuk pertemuan kali ini Pak Rais menyarankan atau saran, jadi belajar Al-Quran itu sampai mati, tidak ada batas waktu untuk belajar. Dibaca Al-Quran itu sangat istimewa sekali, jadi dibaca dapat pahala. Keuntungan kita nanti kalau lancar bisa diturunkan ke bisa ngajar, jadi pahala kita bertambah. Jadi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik orang belajar Al-Quran itu, sebaik-baik manusia itu diantara kamu itu yang belajar Al-Quran dan mengajar. Pahalanya banyak sekali. Ya, mudah-mudahan Ustaz Ya. kita tergolong orang-orang yang tadi Ustaz sampaikan itu Ustaz. Baik Bapak Ibu, kiranya cukup sampai di sini Ustaz pertemuan kita Ustaz. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf serta terima kasih Ustaz atas ilmunya. Sekali lagi Bapak Ibu yang di rumah, anak-anakku sekalian yang di rumah, Pak Sofyan, akhiri bincang-bincang kita kali ini. Saya Pak Rois. Bertemu di podcast yang akan datang insyaallah ya. Insyaallah, Saya akhiri. mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.